Oke, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di tempat ini pada siang hari ini untuk memenuhi undangan preskon dari Posan, Pare dan Inces ya. Terkait dengan ada beberapa hal yang mereka ingin sampaikan agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang berkaitan dengan karya cipta yang sudah mereka ciptakan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Karena kita tahu karya cipta itu adalah salah satu wujud dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang di Republik Indonesia ini. Jadi banyak di luar sana perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan persepsi tentang mengartikan berkaitan dengan perlindungan suatu karya hak cipta, ya, apalagi atas suatu karya cipta yang dibuat secara bersama-sama. Ini juga multi tafsir. Ada beberapa orang yang menafsirkannya cukup meminta izin dari salah satu daripada pencipta itu sudah bisa mengeksploitasi atau menggunakan secara komersil tanpa harus izin kepada pencipta yang satunya lagi. Ya, begitu juga banyak juga yang dia berpikir dia nggak ikut menciptakan, tapi karena penciptanya lebih dari satu, dia berpikir cukup hanya minta izin kepada yang satu, itu juga sudah cukup, ya. Ditambah lagi dengan pemahaman apa yang lebih dulu yang harus dilakukan gitu loh. Apakah pembayaran royalti terlebih dahulu ataukah izin terlebih dahulu? Nah, ini kalau kita baca undang-undangnya itu kan memang ada beberapa hal yang tidak boleh digeneralisasi tergantung jenis kegiatannya. Memang ada yang tanpa izin sepanjang royalti itu dibayarkan itu boleh, tapi ada juga yang izin itu adalah sesuatu hal yang diutamakan baru kemudian royaltinya. Nah, jadi untuk situasi dan kondisi hal yang seperti itulah teman-teman yang ada di sini ex kotak ya ingin menjelaskan agar ada suatu kesepemahaman yang sama di masyarakat, di IO, dan juga tentunya di artis ya, artis perorangan maupun grup ya yang ingin menggunakan lagu-lagu yang ada dalam daftar list mereka sebagai penciptanya baik secara sendiri maupun bersama-sama, tahu mekanisme yang harus dilakukan. Ya, jangan merasa mereka benar sendiri karena aturannya itu adalah undang-undang. Jadi itu yang ingin dijelaskan. Selanjutnya nanti mungkin biar berkembang saja dalam pertanyaan apa yang mau ditanyakan, atau mungkin Posan nanti dan teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan sebelum ke pertanyaan. Ini yang menjadi pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kepedulian teman-teman untuk mendukung para pencipta dalam memperjuangkan karya ciptanya yang suka tidak dihargai. Ya, kemarin Pak Jokowi baru saja meluncurkan sistem online ya, satu pintu dalam perizinan untuk konser ya, pertunjukan konser musik. Ini kan sebagai salah satu wujud bagaimana negara juga sangat peduli sekali atas hak-hak daripada pencipta. Dan Pak Jokowi juga mengatakan pada waktu peresmian itu, pembukaan itu, memastikan bahwa seniman, khususnya pencipta, itu mendapatkan manfaat atas penggunaan karya ciptanya dan juga sistem yang sudah mereka resmikan pada waktu itu. Jadi itulah prolog dari saya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan? Posan mungkin dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir, yang udah menyiapkan waktunya ya. Hari ini tentunya pertemuan kita ini ingin menghimbau, memberikan penjelasan juga ke teman-teman media. Semoga ini tersiarkan dengan baik, bahwa kami ya, saya terutama, juga ada Pare dan juga ada Ices ya, terutama saya dan Pare yang paling utama, merasa sangat dirugikan karena karya-karya yang saya ciptakan ya, baik itu bersama, bahkan sebelumnya ada yang saya ciptakan sendiri juga dibawakan, itu setiap konsernya tidak ada izin ya, tidak ada izin dari terkait
pengguna gitu ya. Ya, baik dalam hal ini rekan-rekan dari Tantri, ICES dan juga Sela gitu. Cua. Tantri, ICES dan Tantri, ICES, Sela. Tantri, Cua dan juga Sela. Sela. Bisa lihat ICES malah. Kita sering nggak dihargai jadi. Oh gitu pula ya. Tantri, Sela dan juga Cua. Jadi mereka masih memakai karya-karya dari saya ya. Saya ikut juga bikin di sana. Nah, itu tidak dihargai. Sebelumnya mungkin teman-teman juga kita udah pernah ngobrol bertemu seperti ini. Saya udah bikin peringatan juga, tetapi sepertinya tidak dihiraukan. Tetap dibawakan karya-karya tersebut sampai dengan saat ini. Bahkan ada beberapa juga yang saya lihat bahkan songlistnya di posting-posting lagi gitu. Saya sendiri tidak merasa dimintakan izin sebagai penciptanya di lagu-lagu tersebut. Kira-kira gitu. Ya, mungkin Pak Ari ada yang mau sampaikan? Atau ICES? Lanjut dulu. Oke. Silakan. Ya, jadi landasannya adalah biar nggak keliru, itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi pencipta itu bisa sendiri, bisa bersama-sama. Nah, jadi di sini kami akan sampaikan beberapa list lagu yang merupakan karya cipta klien kami secara sendiri maupun secara bersama-sama. Ya, kita mulai dari karya cipta yang diciptakan secara bersama-sama ya, Posan yang diciptakan Posan secara bersama-sama. Yang pertama itu judulnya adalah Masih Cinta, Selalu Cinta, 07, Tinggalkan Saja, Pelan-pelan Saja. Ya. Jadi ini yang menjadi karya cipta Posan secara bersama-sama dengan yang lain. Nah, berikut ada karya ciptaan Posan sendiri. Ya, tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam penciptaan tersebut. Judulnya adalah Berbeda, Kerabat Kotak, Ku Ingin Sendiri, Cinta Jangan Pergi. Cinta Jangan Pergi saya ciptakan dengan Mas Dodi Katamsi. Oke, berdua. Bukan dengan Oke, ya artinya kan Ya. yang penting oke ya. Ya. Kemudian ada juga karya ciptaan Julia Angelia yang yang diciptakan sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain. Itu judulnya adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, dan Fobia. Jadi ini lagunya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau yang diciptakan secara sendiri itu kan jelas bahwa kalau menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 ya, pasal 9 ayat 2 bunyinya seperti ini. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib, jadi hukumnya wajib nih, mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi untuk lagu yang diciptakan oleh Posan dan Julia secara sendiri-sendiri itu ketika ingin dinyanyikan dalam suatu pertunjukan ciptaan atau konser atau live perform ya, itu wajib untuk mendapatkan izin daripada penciptanya. Ya. Bahkan lebih lanjut di dalam ayat 3-nya, pasal 9 ayat 3 itu dikatakan penegasan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan. Ini untuk penggandaan ya. Tapi kita bukan ke penggandaannya, dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Ya. Jadi dilarang. Jadi kalau dikatakan itu pencipta itu nggak boleh melarang. Ya. Oh ya, ada pertambahan dikit. Ya. Jadi pemegang hak cipta ini dalam hal LMK ya. Ya, jadi LMK. Jadi kalau pencipta itu ya penciptanya, kalau pemegang hak cipta itu adalah orang yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk mengurus hak ciptanya. Nah, Ya, jadi itu- itu LMK. Itu saya sudah datang ke LMK-nya juga, memberitahukan kepada LMK agar saya dikabarin dulu sebelum siapapun yang memakai karya-karya saya. Saya udah datangi juga. Ya.
Jadi saya teruskan dilarang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pencipta tidak boleh melarang, loh, undang-undang aja melarang kok. Ya, undang-undang melarang. Saya kutip, ya. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin siapa nih? Izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersil ciptaan. Jadi kalau misalnya para pencipta ini mengatakan saya melarang, dalam konteks melarang untuk digunakan kalau tidak ada izin. Nah, mekanisme izin itu ada dua, dikabulkan permohonan izinnya atau tidak dikabulkan. Jadi itu jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Karena di dalam pasal 82 ayat 3 undang-undang yang sama juga mengatakan kalau misalnya kemudian ada pun perjanjian antara pengguna dengan pemegang hak cipta, dalam hal ini LMK, dikatakan begini, ya, perjanjian lisensi dilarang juga menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Jadi kalau misalnya kemudian pencipta ini memberikan kuasa kepada kepada LMK sebagai pemegang hak cipta, terus kemudian pemegang hak cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan pengguna karya cipta, itu juga tidak absolut hak pencipta hilang sehingga hak pencipta itu nggak boleh lagi berkuasa atas ciptaannya. Itu yang bilang siapa? Bukan penciptanya, bukan juga saya. Ini diatur dalam pasal 82 ayat 3 tadi itu. Dikatakan, saya ulangkan, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Jadi tetap pencipta itu memiliki hak. Karena suatu karya cipta itu melekat dengan penciptanya. Nah, jadi sudah cukup jelas untuk karya yang diciptakan secara sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau karya cipta itu diciptakan bersama-sama? Tetap saja berlaku. Karena aturan ini berlaku umum kepada semua orang, tidak ada pengecualian. Karena kalau kita lihat di dalam pasal 9 ayat 2 dan juga pasal 9 ayat 3, di situ dikatakan setiap orang yang melaksanakan. Nah, jadi nggak dikatakan setiap orang kecuali dia juga ikut terlibat nyiptain lagu tersebut, nggak ada itu. Jadi artinya kalau misalnya dia juga merupakan bagian dari orang yang menciptakan lagu tersebut, bukan berarti dia boleh mengeksploitasi lagu tersebut semena-mena tanpa izin, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pencipta yang lainnya. Karena objek itu menjadi milik bersama. Kekayaan itu menjadi milik bersama. Nah, kalau kekayaan itu menjadi milik bersama, tentu penggunaannya juga harus izin secara bersama-sama. Ini yang suka keliru. Banyak orang yang memaknai, saya minta izin kok sama yang satunya. Atau misalnya, saya kan juga bagian daripada yang menciptakan lagu tersebut. Nah, ini salah kaprah. Ya, ilustrasinya adalah kekayaan yang dimiliki bersama-sama kan nggak mungkin, nggak boleh dong satu orang saja yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap kekayaan itu tanpa izin daripada pemilik kekayaan yang lain. Karena karya cipta itu identik dengan kekayaan intelektual. Ya. Jadi ini yang suka salah kaprah. Ya. Ya nggak apa-apa kita nyanyikan terus-menerus. Kita juga ada andil kok. Itu juga udah milik grup kok, identik dengan grup kami kok. Itu udah bisa karena tetap di dalam undang-undang ini ada pengaturan dan sampai hari ini belum dicabut undang-undangnya mengatakan demikian. Ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini teman-teman ini ingin mengatakan, saya mewakili ya, agar mulai hari ini mari kita tegakkan undang-undang hak cipta ini, khususnya ketentuan pasal 9 ini ya, mulai dari pasal 9 ayat 1 itu bicara mengenai masalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi itu dan harus ada izinnya, itu adalah yang cocok dengan level konsen itu adalah huruf F, pertunjukan ciptaan. Ya, jadi mari semuanya kita mentaati peraturan perundang-undangan ini. Boleh mereka tidak respect sama POSAN, sama PARE, sama ICES misalnya. Boleh mereka tidak
hormat sama Posan, sama Pare dan sama ICES, tapi mereka harus menunjukkan mereka harus hormat dengan aturan-aturan dan menghargai aturan-aturan yang sudah diatur dan diundangkan oleh negara kita. Ya. Jadi apabila masih dilakukan menggunakan secara ekonomi, ya, melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal tadi itu, ya, menggunakan karya cipta itu secara komersil tanpa izin daripada penciptanya, maka teman-teman ini akan melakukan upaya hukum masuk ke dalam pasal 113 ayat 2 dengan ancaman 3 tahun penjara, dendanya 500 juta. Ya, jadi jangan dipelintir bahwa seolah-olah mereka lah yang mau ganti ruginya 500 juta. Jangan seolah mereka menganggap kerugian dari penggunaan lagu itu 500 juta. Enggak, itu undang-undang yang memberikan aturan sedemikian. Ya. Jadi hendaknya kita mentaati secara bersama-sama aturan ini dan jangan melecehkan. Karena kalau melecehkannya bukan melecehkan Posan, bukan melecehkan Pare atau melecehkan ICES, tapi itu melecehkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada di negara kita ini. Ya. Jadi di sini juga dikatakan bukan royaltinya yang paling penting, tapi izinnya. Karena di sini yang diaturlah izin, ya, wajib mendapatkan izin, dilarang tanpa izin. Jadi sebenarnya izin itu hal yang utama, meskipun implementasinya kemudian adalah hak ekonomi, ya. Nah, jadi itu yang kami ingin jelaskan. Penambahan, karena suka simpang siur. Simpang siur, ada orang yang mengatakan mengutip pasal 87 ayat 4. Apa itu isi pasal 87 ayat 4 yang dikutip yang suka keliru? Di sini dikatakan tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Pertama tentu harus di-backup dengan adanya perjanjian. Jadi pastikan ada perjanjian terlebih dahulu. Tapi kalau ada perjanjian terlebih dahulu dengan lembaga manajemen kolektif, tapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 83 yang tadi saya bacakan. Ya, apa itu pasal 83-nya? Pasal 83-nya itu adalah perjanjian itu dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Jadi tetap pencipta itu menjadi yang number one di sini, ya. Nah, tapi saya perlu jelaskan yang dimaksud dengan penggunaan secara komersil di dalam pasal 87 ayat 4 ini itu berkaitan dengan pasal satunya, ya, pasal satunya. Karena kan nggak mungkin ada nomor 4 kalau nggak ada nomor 1. Ya, dan pasti nomor 4 itu aturan yang berkaitan dengan pasal 1, ayat 1, ayat 1-nya. Nah, 87 ayat 1-nya mengatakan demikian. Untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK. Betul, ya. Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan, sekali lagi, yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Ya, jadi untuk layanan publik yang bersifat komersil itu yang diatur detailnya sampai ke ayat 4. Jadi bukan berarti generalisasi lu boleh pakai semua karya cipta seseorang tanpa izin, yang penting lu bayar. Jangan seperti itu. Karena enggak seperti itu pemahamannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan demikian, patut diduga itu menyesatkan. Ya, patut diduga itu adalah fraudulent misrepresentation atau misleading information, ya, informasi yang menyesatkan. Karena pasal 87 ayat 4 kaitannya dengan ayat 1 hanya untuk layanan publik yang bersifat komersil. Apa tuh layanan publik yang bersifat komersil? Radio, itu umum dong, diputar lagunya. Televisi, layanan publik dong. Kafe misalnya, restoran misalnya. Jadi mereka itu kalau misalnya minta izin kapan mutarnya, kan begitu. Jadi ada perjanjian antara mereka dengan lembaga manajemen kolektif, sehingga akhirnya disinilah pengambilan hak royalti itu dan didistribusikan.
Jadi jangan diperluas seolah-olah untuk live konser pun boleh. Karena kalau live konser itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf F. Mekanismenya diatur dalam ayat 2 dan 3. Ya, jadi maksudnya biar jangan salah kutip, jangan salah pengertian, karena banyak juga orang-orang yang menyatakan oh boleh saja asal dibayarkan. Itu benar, boleh asal dibayarkan. Dianggap tidak bersalah. Apalagi kalau udah ada perjanjiannya. Selama itu tidak bertentangan, dianggap boleh. Tidak dianggap sebagai pelanggaran, betul. Ya, sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajibannya sejak perjanjian. Betul. Tapi perjanjian itu sendiri tidak boleh mengambil alih seluruh hak-hak daripada pencipta. Jadi pencipta tetap juga boleh tidak akan memberikan izin kalau tidak dimintakan izin. Melarang kalau tidak memintakan izin. Terlebih dahulu ke mereka. Nah, dan lebih jelasnya lagi diatur penggunaan hak pencipta yang komersil ini dalam konteks apa? Dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1. Dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Garis bawahi, layanan publik. Jadi bukan live performance ya, bukan konser. Jadi ini yang perlu diluruskan untuk tidak menjadi rancu dan akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang keliru yang akhirnya seolah-olah hak-hak daripada pencipta ini tidak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal enggak, harusnya undang-undang pengguna dong harusnya. Kalau memang ingin dilindungi pengguna hak cipta. Tidak ada tuh. Yang ada adalah undang-undang hak cipta. Yang dilindungi adalah pencipta. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan dan perlu kami tegaskan, dan oleh karena semua penjelasan yang sudah kami jelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, maka mulai hari ini tanggal 26 Juni 2024 jam 15.43 Posan, Pare, ICES mensyaratkan siapapun yang ingin menggunakan lagu-lagu yang mereka ciptakan secara sendiri maupun bersama-sama, terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2. Kalau tidak ada izin, tentu dilarang untuk menggunakannya seperti yang tertulis dalam pasal 9 ayat 3. Kalau ada pelanggaran tetap dilakukan, maka mereka akan mempertahankan hak mereka secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 ayat 2, seperti yang kemarin salah satu anggota aksi pencipta lagu juga, Saudara Ari Bias, baru saja melaporkan Saudari Agnes Mo di Barreskrim Mabes Polri karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal yang tadi saya sebutkan, melakukan, menyanyikan lagu Bilang Saja di 3 konser yang berbeda, di kota yang berbeda, tanpa izin daripada Ari Bias sebagai penciptanya. Dan teman-teman lihat sendiri, laporan itu diterima, ya, laporan itu diterima oleh Barreskrim, dan sekarang kita lagi dalam proses untuk pemanggilan para saksi dalam perkara tersebut. Mudah-mudahan penegakan hukum terhadap pelanggaran itu bisa segera dilakukan, ya, sehingga akhirnya masyarakat juga tahu bahwa yang benar itu adalah kita harus memberikan hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral kepada pencipta. Jadi jangan karena kita ngefans sama orangnya terus kemudian kita terlalu fanatik sampai ada pendapat mengatakan misalnya kan gara-gara dinyanyikan maka lu terkenal gitu. Lagu itu dikenal. Tapi pencipta juga bisa bilang sebaliknya, tanpa lagu itu lu juga nggak terkenal. Nah, anggaplah yang hebat itu bukan lagu yang diciptakan para pencipta itu, tapi penyanyinya. Buktinya apa? Asal konser masih nyanyiin lagu itu. Malu dong. Kalau merasa kita lebih besar daripada lagu yang kita bawakan, yang diciptakan oleh pencipta, jangan bawakan lagu itu di konser. Betul ya? Karena kalau masih menyanyikan lagu itu, artinya lu masih tergantung. Penonton lu masih mengharapkan lu nyanyikan lagu-lagu itu. Jadi jangan kecilkan itu. Ya.
Coba nyanyikan lagu yang lain. Masih ada penontonnya nggak? Ya kan begitu intinya. Nah, jadi kemarin teman-teman yang datang ke Bareskrim itu mungkin belum sempat melihat bukti tanda lapor di Bareskrim. Ini dia bukti tanda lapornya. Jadi ini menunjukkan bahwa pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang tadi kami sebutkan itu sudah diterima oleh Bareskrim, dan ini bisa menyusul pengguna-pengguna lagu lainnya yang secara komersil tapi tidak taat undang-undang. Ya. Kanan ini bang. Kanan dikit bang. Kanan lagi bang. Ya, nanti boleh ada fisiknya. Ya. Coba ambil sama si Mario, ada nggak fisiknya di kertas? Ya. Jadi biar lebih enak ini sebentar. Jadi apa namanya itu? Nah, mekanismenya juga di Bareskrim itu dan mungkin di kepolisian ini itu bahwa kita kalau bikin laporan itu tidak langsung serta-merta bikin laporan diterima, tidak. Kita gelar perkara dulu. Ya, gelar perkara dulu, diperiksa dulu bukti-buktinya, diperiksa unsur-unsurnya. Kalau dianggap memang ini isunya ada pelanggaran undang-undang, baru rekomendasinya keluar untuk membuat laporan. Nah, jadi artinya pihak penyidik kepolisian sampai tahap ini sudah sependapat, sudah sepakat dengan kita bahwa memang apa yang kami laporkan itu menjadi betul ada pelanggaran. Ya, ini lebih jelas ya. Ini benar ini ya. Ini ya. Kanan ini bang. Oke. Kanan bang. Kanan bang. Oke. Cukup bang. Ya, cukup ya. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana komitmen dan keseriusan teman-teman pencipta, khususnya teman-teman pencipta yang bergabung dalam Asosiasi Komposer seluruh Indonesia untuk melakukan penegakan hukum. Ya, jadi artinya kalau misalnya setelah tanggal ini, setelah preskon ini, masih ada pihak yang menggunakan lagu-lagu untuk live konser tanpa izin dari penciptanya, ya, baik lagu itu diciptakan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, maka kami akan melakukan upaya hukum. Ya, karena karya cipta itu adalah kekayaan intelektual. Jadi kalau kekayaan itu milik bersama, enggak boleh kekayaan itu digunakan, dijual, disewakan, diapa-apain tanpa izin dari seluruh pemilik kekayaan. Jadi jangan mentang-mentang yang membawakan itu juga ada andilnya di dalam kekayaan intelektual itu, merasa bebas-bebas saja menyanyikannya tanpa izin daripada pemilik kekayaan yang lain. Ya, karena di dalam undang-undang juga dikatakan setiap orang tanpa pengecualian. Ya, jadi kalau memang tetap ada pelanggaran, maka kita akan laporkan ke Bareskrim sebagaimana yang sudah dilakukan terhadap Agnes Mo. Ya, saya kira itu teman-teman. Jadi biar ada penegasan, jangan artinya itu kita melecehkan pencipta karena dia tidak gampang menciptakan lagu tersebut. Apalagi teman-teman yang masyarakat yang mengatakan, oh lagu itu kan terkenal kan karena dibawakan si A, si B, si C. Coba dong konser tanpa membawakan lagu itu. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian orang itu sudah diidentikan dengan lagu, artinya sebenarnya kan peran daripada pencipta itu kan juga ada di situ. Jadi jangan sampai ini tidak seimbang dia. Oke, sampai sini ada teman-teman dan teman-teman lainnya kan kalau nggak salah udah pernah dilaporkan ya ke Polda, mungkin update-nya progresnya seperti apa sekarang? Mungkin Ya. Terkait itu yang kita laporkan itu berbeda ya. Yang kita laporkan berbeda itu terkait nama dan juga kami adalah founder, kami bertiga adalah bagian dari founder Kotak. Terkait itu. Nah, lagu kami memang pernah bilang ke teman-teman juga
bahwa siapapun yang menggunakan karya cipta kami, baik kita yang sendiri maupun bersama, harus izin dengan kami dulu, baru kami izinkan. Gitu. Artinya harus izin dengan kami dulu. Kalau tidak, kami larang. Harus kami dapat izin dari kami dulu. Tetapi sampai detik ini, ya sampai saat ini, artinya yang kami berikan arahan itu, artinya somasi itu ya, waktu itu somasi terbuka tidak diindahkan. Jadi berarti ya ini mungkin bukti kita memberikan kesempatan yang kedua ya. Namanya kita manusia biasa, tempatnya salah. Ya, jadi begitulah saya diarahkan sama kuasa hukum kami, Pak Minola. Manusia itu tempatnya salah. Mungkin yang kemarin dia hilaf kali. Nah ini kita kasih kesempatan yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini memang masih tidak diindahkan juga, masih tetap dibawakan tanpa izin dari kami khususnya, berarti ya sesuai dengan dibilang sama kuasa hukum kami tadi, kami akan laporkan ini ke Bareskrim. Ya, terima kasih. Tapi sejauh ini yang diketahui masih menggunakan, maksudnya masih membawakan lagu-lagu itu apa enggak bang setelah kemarin? Masih menggunakan. Terakhir kapan Bang dia menyanyikan lagu-lagu Bang Posan? Ya sampai terakhir juga masih digunakan terus dan Kapan? Bulan lalu? Enggak, sebelum pergi berangkat kemana? Ya. Masih digunakan terus kok, diposting lagi. Ada berapa lagu yang dinyanyiin lagi? Saya belum tahu persis, tapi lagu-lagu yang karangan saya bersama itu masih digunakan. Gitu. Tapi untuk royalti terima nggak? Saya tidak pernah menerima royalti sepeser pun untuk itu. Dan tentunya saya tidak memberikan izin. Jadi saya tidak perlu menanyakan untuk masalah itu karena saya tidak kasih izin. Belum memberikan izin pada waktu itu. Ya artinya meskipun tidak diberikan izin kan mereka tetap menyanyikan, mungkin mereka ngasih royalti gitu. Terima nggak royaltinya? Tidak ada terima. Nah, udah. Bang ini kan bertepatan dengan si Tantri mungkin baru pulang haji juga, ini sekedar mengingatkan lagi kah preskon ini atau seperti apa Bang? Penegasan ya. Ini penegasan. Artinya tadi saya bilang manusia itu kan tempatnya salah. Nah kemarin sudah kita kasih penegasan atau somasi gitu ya. Ini kita kasih penegasan yang Ya, kedua. jadi lagi. intinya jangan tersesat dengan pemikiran yang keliru. Ya selama ini kan ada pemikiran kalau misalnya lagu itu diciptakan bersama-sama, bolehlah dinyanyikan meskipun tanpa izin dari pencipta lainnya. Nah, undang-undang kan tidak bilang ada pengecualian. Yang penting setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil itu dia wajib untuk meminta izin penciptanya. Jadi kalau misalnya suatu kekayaan, karena ciptaan itu kan juga kekayaan intelektual. Kalau kekayaan itu pemiliknya secara bersama-sama, ini mau dijual, ini mau disewakan, ini mau digunakan, kan itu harus seizin dari seluruh pemilik kekayaan. Ya, seluruh pencipta dalam hal ini. Jadi nggak boleh mereka nyanyikan karena mereka merasa, kami kan ciptakannya, kami kan juga penciptanya. Betul, Posan juga penciptanya. Jadi harusnya digunakan minta izin dulu. Adalah nuwun sewunya sedikit kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Jangan artinya itu dianggap itu adalah benar secara hukum. Apalagi kemudian ada orang yang membenarkan dengan pemahaman pasal 87 tadi itu ayat 4. Jadi menyesatkan. Jadi menyesatkan. Padahal kan itu hanya untuk penggunaannya itu untuk layanan publik. Bukan live konser. Ini yang harus jelas dan tegas disampaikan. Karena kalau nggak nanti akan terjadi pemahaman yang keliru. Ya, terjadi pemahaman yang keliru. Nah, kalaupun misalnya ada perjanjian dengan LMK yang menjadi pemegang hak cipta, ya, jelas 83-nya mengatakan perjanjian lisensi itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana, ya kan jelas ya, sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Jadi seolah-olah udah LMK yang berhak menentukan secara otoriter gitu loh. Karena kan bagaimanapun LMK itu kan mendapat kuasa dari pencipta. Nah, jadi ini yang kadang-kadang ada suatu pemahaman kalau sudah LMK, pencipta itu udah nggak ada gunanya. Ini yang nggak boleh. Ini artinya kita mencuplik undang-undang yang kita anggap menguntungkan kita dengan penafsiran yang salah dan keliru lagi. Wah, ini yang jangan sampai, karena pencipta itu pemilik kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, ada pertanyaan lain? Bang, kan ini kan terkait dengan tadi tidak dibayarkan royalti ya. Nah, kalau boleh dihitung semua diakumulasi
sampai berapa sih keluarga? Jadi gini. Iya. Jadi gini, mekanismenya itu kalau sebelum menggunakan secara komersil dalam pertunjukan ciptaan atau live konser itu, dia mengikuti tatanannya, dia minta izin, nggak mau sama penciptanya, tapi dia meminta izin kepada pemegang hak cipta, dalam hal ini LMKN, maka keluar lisensi. Tapi nggak juga, pemegang hak cipta juga nggak bisa langsung menghilangkan hak daripada pencipta. Jadi kalau pencipta bikin note, misalnya seperti itu juga harus dipenuhi, diindahkan. Jadi kalau misalnya dia bilang itu catatan khusus, nah ini kan juga harus diperhatikan. Yang bilang saya bukan pasal 83, pasal 82 ayat 3. Nah, jadi kalau misalnya itu dilakukan, keluarlah lisensi, dia konser, maka hitungan royaltinya itu kan sebelum diubah, karena masih belum diubah, 2% dari total produksi atau tiket. Itulah biayanya. Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran, digunakan, tidak ada izin, maka yang berlaku kan ketentuan pasal 113 ayat 2. 3 tahun penjara, denda ganti ruginya 500 juta. Nah, jadi kalau sudah terjadi pelanggaran, kan nggak mungkin lah hitungannya ke 2%. Hitungannya ya ke denda yang ditentukan oleh undang-undang. Ini kan sama, bayar kewajiban kita kepada negara misalnya, bayar pajak tepat waktu atau bayar listrik tepat waktu sekian. Telat. Kan gini, bayar pajaknya selambat-lambatnya tanggal sekian, bayar listrik selambat-lambatnya tanggal 20. Lu telat. Telatnya setahun misalnya. Masa lu mau bayar sesuai dengan nilai listrik yang normal? Ya ada dendanya. Ini juga seperti itu. Kalau kamu tidak lakukan sesuai dengan aturan yang ada, berarti kan sudah terjadi pelanggaran. Kalau sudah terjadi pelanggaran, maka 1 kali menggunakan lagu tanpa izin, dendanya adalah 500 juta. Kemauannya Posan? Bukan. Kemauan Paris? Bukan. Undang-undang yang bilang. Jadi jangan salah. Sehingga akhirnya kemudian masyarakat memusuhi pencipta. Jangan begitu. Ini aturan yang ditegakkan. Apa kita mau negara kita ini tidak lagi dilandaskan kepada aturan dan perundang-undangan? Suka hatinya kita aja. Kalau kita senang boleh dilanggar. Jangan begitu loh. Ya. Oke, jelas Mbak ya. Nah, oke, ada pertanyaan lain? Oke, mungkin dari Posan sendiri gimana Posan merasa sejauh ini kan merasa artinya ini nggak sih kecewa banget, ini seperti apa sih? Karena kan ini bukan pertama kali, gitu loh. Nah, artinya kalaupun misalnya ada dikasih kesempatan lagi sementara mereka sendiri ya masa bodoh amat gitu loh. Itu gimana buat Posan? Nggak hal sikap apa sih yang mungkin yang selain ini gitu loh? Ya, kalau dibilang kecewa ya tentunya sangat kecewa. Banyak hal yang kerugian yang terjadi pada diri saya, terutama hak moral saya itu sudah sangat terinjak-injak. Karena tidak disebutkan Karena siapa tidak penciptanya. disebutkan siapa penciptanya itu pernah terjadi dan pernah diposting sama mereka. Lalu terutama hak ekonomi, ya orang yang di belakang saya kan banyak, artinya ada anak saya, ada istri saya, ada orang-orang yang saya hidupkan. Itu kan semua jadi bagian dari mereka juga. Gitu. Nah, itu hak ekonomi juga kita sudah terganggu. Tapi di luar daripada ekonomi yang paling utama itu adalah hak moral saya itu saya sudah merasa sangat dirugikan sekali. Karena bikin satu karya itu kita menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Itu bukan hal yang mudah. Gitu. Benar kata Pak Minola tadi sebagai kuasa hukum kami, ya kalau mau ya, kalau memang merasa hebat ya kalian nyanyikan aja lagu yang bukan lagu yang ada sayanya gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih dibawain dan sampai setelah ini masih dibawain juga, ya berarti kalian memang sudah wajib kita laporkan ke Bareskrim gitu. Nah kalau sampai kita laporkan juga, kalian masih bawakan juga, berarti kalian merasa kalian itu orang yang kebal hukum. Kita lihatlah nanti bagaimana negara kita ini memperlakukan manusia itu haknya sama.